saya Rizky Arbi Karim Bahmid. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang bisa kita kenal dengan keamanan informasi yang diterapkan pada sebuah teknologi komputer. Sasaran adanya keamanan komputer adalah sebagai pelindung informasi dari suatu pencurian data. Tujuan keamanan jaringan komputer yaitu ada 3. Ada availability atau ketersediaan. Yang kedua ada reliability atau kehandalan. Yang ketiga ada confidentiality atau kerahasiaan. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengamankan jaringan komputer. Menurut salah satu ahli yaitu Garfinkel, dia mengemukakan bahwasannya keamanan suatu komputer melingkupi 4 hal, yaitu privacy, integrity, authentication, dan availability. Yang pertama, privacy. Privacy adalah upaya untuk menjaga suatu informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengakses privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya pribadi. Nah, jadi privasi ini dia tuh harus dijaga karena privasi ini emang sifatnya tuh bersifat pribadi. Jadi nggak bisa sembarang orang tuh untuk buat mengakses ke hal-hal privasi kalian. Yang kedua itu ada integrity. Aspek ini menekankan bahwasannya informasi atau suatu data tidak boleh ada yang diubah tanpa seizin pemilik informasi. Jadi di integrity ini ngejelasin nggak ada yang boleh ngutak-ngatik data kalian selama kalian tuh tidak memberikan izin. Yang ketiga itu ada authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa sebuah informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses adalah betul-betul orang yang dimaksud. Dan yang terakhir ada availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Slide keempat, kita akan membahas tentang ancaman yang sering muncul pada komputer. Ada berbagai ancaman yang sering muncul pada komputer, diantaranya yaitu sniffing, kedua password cracking, yang ketiga virus. Yang pertama, sniffing adalah sebuah upaya untuk menyadap informasi melalui lintas di jaringan komputer. Jadi sniffing itu kayak misalkan kalian login wifi suatu tempat makan gitu. Nah, orang yang punya wifi itu tuh bisa ngelihat akses kalian tuh pakai wifi mereka tuh buat ngakses apa aja selama kalian pakai wifi-nya. Terus yang kedua ada password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Password cracking ini biasanya itu dipakai para crackers ya. Crackers itu dia tuh kayak hackers tapi dia membobol data-data orang lain gitu. Biasanya password cracking itu dilakukan oleh para crackers. Yang ketiga itu ada virus. Virus yang ada di komputer bisa kita artikan sebagai suatu program komputer biasa. Akan tetapi program yang satu ini digunakan untuk mengubah, manipulasi, hingga merusak program lainnya yang ada di komputer. Jadi virus ini tuh kayak suatu program yang mau dirancang buat ngancurin suatu program yang ada di komputer lu. Kayak sistem-sistemnya tuh bisa dihancurin pakai virus ini. Gitu. Di slide kelima kita akan membahas tentang
mencegah terjadinya serangan komputer. Tentunya kita harus mencegah terjadinya serangan yang akan datang ke komputer kita. Pencegahan ini ada berbagai macam, yaitu dengan kita memberikan password, terus kita memilah-milih aplikasi yang akan kita pakai atau gunakan. Yang ketiga tuh kita harus menggunakan sistem dengan sebaik mungkin. Yang pertama nih, password adalah suatu bentuk dari data autentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol suatu akses ke dalam suatu informasi. Dengan adanya password, tidak sembarang orang bisa mengakses yang kita akses. Yang kedua, ada aplikasi yang dipakai. Kita harus memastikan aplikasi yang kita pakai tidak membawa serangan seperti virus. Caranya kita bisa ngelihat kayak berapa banyak orang yang pakai aplikasi tersebut. Biasanya kalau udah banyak yang pakai tuh berarti aplikasi itu terpercaya. Yang ketiga tuh ada menggunakan sistem dengan baik. Tidak meninggalkan celah yang memungkinkan akan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Jadi yang ketiga ini menjelaskan kita tuh harus menggunakan sistem dengan baik. Jadi kita tuh nggak boleh ninggalin celah yang bisa kemungkinan crackers tuh buat ngehack akun kita gitu loh. Di penghujung materi kita akan membahas perbedaan hacker dan cracker. Dua hal ini tuh merupakan hal yang berbeda ya teman-teman. Kadang kita tuh ngelihat hacker tuh yang kayak wah ini dia yang retas, yang kayak ngambil data-data orang, padahal tuh nggak kayak gitu. Hacker nih, kita jelasin dari hacker dulu. Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan bahkan bisa membuat sistem yang ada di perangkat komputer. Dan hacker tidak merugikan atau tidak meretas informasi lain. Bahkan hacker dipergunakan oleh pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan data masyarakat. Jadi hacker itu memang dia punya keahlian di bidang IT. Dia bisa buat kayak ngebikin program baru, mungkin dia bisa buat kertas akun kalian, tapi nggak dia lakukan karena mereka lebih ke etikanya aja. Jadi kalau hacker tuh yang baik-baiknya lah. Kita lanjut, yang kedua itu cracker. Cracker adalah sebutan untuk hacker yang masuk ke sistem orang lain, dan sudah jelas pastinya mereka banyak merugikan orang karena pencurian data atau menghapus data yang bukan milik dia. Cracker cukup berbahaya karena mereka dapat mengakses informasi orang lain sesuai keinginan dia. Nah, yang sering kalian lihat tuh mungkin yang lagi rame-ramenya kayak dia ngebuka aib DPR kayak gitu-gitu. Nah itu tuh lebih kayak ke cracker karena dia ngebuka data orang, dia ngebuka suatu data yang rahasia tapi dia bongkar. Itu masuknya cracker ya, bukan hacker gitu. Oke, sekarang materi yang saya sampaikan sudah selesai. Sekarang kita bakal lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya dari presentasi yang sudah saya sampaikan, saya ingin memberitahu cara-cara untuk mengantisipasi sebuah kebocoran data pribadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara-cara yang sudah saya jabarkan di PowerPoint ini. Seperti yang tadi saya sudah bilang, yang paling penting tuh seperti password agar nggak semua orang bisa mengakses data pribadi kalian. Yang kedua tuh kalian harus pilih-pilih dengan menggunakan aplikasi itu harus pilih-pilih agar komputer kalian itu tidak terkena virus. Terus yang ketiga tuh kalian harus menggunakan sistem dengan sebaik mungkin agar kalian tidak meninggalkan celah-celah untuk para crackers yang ingin menghack kalian. Mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan tentang keamanan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf.